Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nadihi waqtafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'una wa zidni ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah perindu surga rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu senantiasa mensyukuri terhadap setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu marilah kita tingkatkan rasa syukur itu. Maka pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, juga mungkin jamaah yang lain, agar terus senantiasa meningkatkan syukur. Nah, salah satunya bentuk syukur kita adalah ketika insya Allah di antara kita sebelum berangkat ke masjid sudah melakukan sholat tahajud, sudah melakukan sholat witir. Kemudian tadi ketika setelah tahiyatul masjid kita melakukan sholat qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bahwa sholat ini lebih baik daripada sholat sunnah di siang hari. Bahwa sholat ini lebih baik daripada sholat sunat rawatib. Bahwa sholat ini adalah kebiasaan orang-orang soleh dan orang-orang bertakwa. Maka Allah ingatkan kepada kita dalam surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18, kanu qalil minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharhum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar, sebelum tadi azan subuh. Apa yang dilakukan? Istighfar 100 kali. Bapak, itulah sholat tahajud. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang insya Allah menjadi salah satu orang yang selalu mengikuti para salafus soleh. Untuk itu doa kita kepada para salafus soleh adalah ridwanullah alaihim. Jamaah pecinta ilmu syar'i, di pekan yang lalu diketengahkan persiapan apa saja yang harus disiapkan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Bapak dan ibu yang Allah rahmati, setiap kita pasti akan menemui sakaratul maut, dan itu sangat-sangat dahsyat. Nah, mereview daripada kultum pekan lalu, bahwa salah satunya apa yang harus kita punyai ketika kita akan menemui sakaratul maut. Yang pertama adalah sabda Rasulullah SAW, inna a'malu bil qawatim, sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Artinya apa? Ketika kita pada saat-saat meninggal kita,
Dan yang pasti kita tidak tahu bagaimana ketika sakaratul maut itu, apa kita itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri. Kita menyadari bahwa inna amlul itu bil khawatim, artinya apa? Dilihat daripada ujungnya. Pagi, apa maksud saya, ketika kecil kita sabanannya masjid, madrasah, belajar pondok pesantren. Tapi kalau akhirnya itu husnul khotimah, su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Berat Bapak, susah, pasti itu enggak benar. Oleh sebab itu seorang hamba Allah yang soleh sangat merisaukan. Mereka melakukan amal soleh tanpa putus. Kita nih amal solehnya harus tanpa putus. Kenapa? Kita nggak tahu apa kita bisa fastaqim, bisa istiqomah. Kita nggak tahu. Maka kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan makom kita kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri kepada Allah agar Allah memberi kekuatan untuk tetap istiqomah sampai kita meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kemarin pekan lalu disinggung adalah berusaha untuk merealisasikan wasiat Allah Azza wa Jalla, surat 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kita bertawakal kepada Allah itu dengan istilahnya semuanya dengan benar-benar. Bahkan Imam Ibnu Katsir menggarisbawahi tentang haqqa tuqatih ini, dikatakan oleh beliau dengan apa? Dengan taat kepada Allah dan tidak maksiat kepadanya. Yang pertama. Yang kedua ada selalu mengingatnya dan tidak lupa kepadanya. Tentu dimanapun juga kita berada, ketika di motor, ketika di mobil, ketika makan, ketika tadi sahur, ketika kita semuanya, termasuk di kamar mandi pun boleh, tapi dalam hati. Zikrullahnya itu dalam hati. Kemudian yang ketiga apa? Selalu bersyukur kepadanya, tidak ingat terhadap nikmatnya. Nah, ini penting. Lalu yang bagian penggalan yang terakhir daripada ayat tersebut adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Apa itu? Berserah diri. Ibnu Katsir kembali mengatakan memaknai muslimun, muslim atau berserah diri adalah apa? Peliharalah Islam dalam diri kalian sewaktu kalian sehat dan sejahtera. Betul. Ketika kita sehat, kita memelihara itu. Tetap istiqomah, berusaha untuk istiqomah. Terlepas bagaimanapun, pokoknya kita harus punya niat yang kuat. Bagaimana tetap kita selalu istiqomah. Nah, dan barang siapa yang mati dalam keadaan bagus, istilahnya husnul khotimah, maka kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menyadari ada satu kitab namanya Az-Zakirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Di dalam kitab tersebut Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, inna malakal mauti la yanzuru fi wujuh, sesungguhnya malaikat maut benar-benar melihat pada wajah-wajah al ibadi kula yaumin sab'ina natroh, melihat para hambanya setiap hari 70 kali. Kalau kita hitung-hitungan matematis saja, kalau satu hari malaikat maut itu menemui kita 70 kali, ya dalam keadaan apa saja. Makanya tadi disinggung, ditekankan di depan, tetaplah ingat sama Allah,
dimanapun Anda berada. Kalau kita hitung-hitungan dalam satu hari itu kan 24 jam. Nah, 24 jam itu sama dengan berapa? 1440 menit. Kalau 1440 menit itu dibagi dengan 70, karena malaikat itu mendatangi kita 70 kali sesuai dengan kitab ini, maka setiap 21 menit malaikat itu melihat kita. Lagi ngapain sih adik? Kalau Allah perintahkan cabut, gue cabut. Kasarnya bahasa saya begitu. Kepada tentu tidak hanya kepada saya, kepada siapa saja yang hadir. Maka ini penting, beritahu kepada anak-anak, beritahu kepada saudara, beritahu kepada temannya. 21 menit sekali dalam satu hari itu malaikat melihat wajah kita. Makanya kalau makom kita dekat sama Allah, selalu kita istiqomah, selalu mendawamkan wudu. Artinya, ya pernah kan ada waktu Rasulullah lagi Isra Mi'raj, mendengar terumpah, kalau bahasa Jawa itu teklek apa ya, atau sendalnya si Bilal bin Rabah. Ditanya, ya Bilal, engkau masih hidup, tapi saya mendengar terumpahmu ada di surga. Apa yang kau lakukan? Apa yang dilakukan Bilal bin Rabah? Selalu wudu. Artinya ketika batal wudu lagi, batal wudu, dan selalu diikuti dengan sholat 2 rakaat, sholat wudu namanya. Dan Rasulullah mendiamkan, artinya apa? Memperbolehkan, tidak bid'ah. Semoga ini terjadi juga kepada diri kita. Ikhwatul iman azunali wa yakum. Judul pada pagi ini adalah masih berkaitan dengan kematian kita, yaitu apa? Judulnya ada penyesalan ketika sakaratul maut datang. Ketika malaikat mau datang, ada satu penyesalan. Oleh karena saya wa antum sadayana, kalau istilah sadayana semuanya, mari kita mempersiapkan ini, karena ketika sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, Bapak. Nah, yang pasti apa? Oleh karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka Allah mengingatkan Rasul di surat Az-Zumar ayat 30. Innaka mayitu wa innahum mayitun. Sesungguhnya kamu akan mati. Sesungguhnya mereka juga akan mati. Siapa? Kita, umatnya Rasulullah SAW. Artinya kita tahu. Dan banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa kita pasti mati. Kalau saya suka dengan perkataan Fudail bin Iyad, ketika seseorang ditanya, umur kamu berapa? 60 tahun. 60 tahun itulah kamu perjalanan menuju Allah. Artinya apa? Suatu saat ketemu dengan Allah. Artinya apa? Mati. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan kita selalu untuk membiasakan melakukan perintah Allah dan Rasulnya, berusaha agar kita tetap istiqomah, tetap berusaha. Nah, ada dua hal ini yang berkaitan dengan membiasakan berusaha untuk istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang sempurna, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Yang pertama apa? Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad nomor 2203. Rasulullah bersabda, al-abda idza kana ala tariqatin hasanati minal ibadati thumma marid
seseorang hamba jika ia berada dalam perjalanan baik dalam ibadah maupun dalam keadaan sakit. Jadi ketika kita sehat ataupun kita sakit, kilalil malakil muwakali, maka dikatakan kepada malaikat bertugas yang mencatat amalnya, biktub, tulislah, biktub lahu misla amalihi idza kana tolikon, tulislah padanya semisal yang ia amalkan rutin jika ia tidak terikat sampai aku melepaskannya. Apa itu? Hatta udliqatu au akhfitu ilya, atau sampai aku mencabut nyawanya. Artinya begini Bapak dan Ibu-ibu, ketika kita biasakan melakukan dengan sempurna, dengan semaksimal mungkin melakukan ibadah baik mahdhuf maupun ghair mahdhuf, lalu suatu saat qadarullah Allah dibuat sakit, istrinya terkapar di tempat tidur, malaikat disuruh mencatat, biktub, catatlah, tulislah padanya semisal yang ia amalkan rutin. Artinya apa? Kalau kita biasa zikir pagi petang, kalau bisa kita ngaji, baca Al-Quran, walaupun kita tidak melakukan, tetap ada. Itu hadis. Lalu ini ternyata ada di surat Atin, surat 6. Ayatnya ayat 6 maksudnya. Ilal ladzina amanu wa amilus soleh, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, iman dan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Bahwa ini masih ingat beberapa tahun yang lalu setelah Pilpres yang bukan ini yang tahun lalu, berapa tahun yang lalu ada jamaah kita setelah Pilpres koma 3 tahun, koma ya nggak bisa ngapa-apa. Kalau menurut ayat ini, kalau menurut sabda Rasulullah ini, dia dapat pahala. Kalau dari awalnya memang begitu. Makanya kita, karena kita tidak tahu bagaimana kita sakit, bagaimana kita mati, makanya kita berusaha untuk melakukan itu, Bapak. Masalah muslimin rahimakumullah, padahalnya kita memahami sooner or later, cepat atau lambat, like or dislike, suka atau tidak suka, malaikat maut itu pasti mendatangi kita. Maka jangan sampai ada penyesalan yang timbul, penyesalan yang tiada berguna di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jamaah rahimakumullah, apa saja keinginan manusia yang merupakan penyesalan dirinya sudah pasti tidak ada gunanya lagi. Salah satunya jika kita mengamati sebagian, ketika orang kebanyakan ini kita bisa mengamati sebagian kehidupan manusia, apa yang diharapkan orang yang sudah mapan, sudah kaya, maka apa yang diharapkan? Mereka ingin kaya lagi dan ingin kaya lagi karena mereka tidak puas dengan harta yang dimilikannya. Rasulullah SAW mengingatkan ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6439 dan 1048. Rasulullah bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, ahabba ayakuna lahu wadiyan, tentu ia inginkan 2 lembah lagi. Walan yamla afahu ila turab, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya perasaan puas selain apa? Tanah. Apa itu? Mati. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Di terakhir sabda Rasul apa? Allah menerima tobat, makanya kesempatan. Kita nggak tahu Bapak, Ibu-ibu, apakah kita itu amal kita selalu Allah terima, dan ada mungkin ada yang nggak benar-benarnya kesempatan. Maka
Bagi kita yang penting ada berusaha untuk semaksimal mungkin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tobatan nasuha. Setiap manusia itu pasti akan melewati sakaratul maut, maka Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita dalam surat Qaf ayat 19. Waja'at sakaratul mauti bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kita mengalir tidak bisa. Kalau sudah waktunya rezeki kita habis, selesai. Kenapa rezeki kaitan dengan malaikat maut? Kalau rezeki kita tidak ada dari Allah sendiri, ya sudah, pasti mati itu. Apabila malaikat maut sudah dekat dengan kita dan malaikat-malaikat pembantu itu ikut serta di dalamnya, yang disebut dengan Rasulul Maut, Rasul-Rasul kematian, maka malaikat maut akan mencabut roh kita dari ujung kaki sampai dengan tenggorokan. Bapak, ketika di tenggorokan inilah maknanya adalah manusia sudah tidak akan selamat lagi. Kalau toh kita berusaha untuk taubat sudah selesai, seperti apa? Fir'aun. Ketika udah mau tenggelam, Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Robnya Nabi Musa. Udah gak ada lagi. Maka malaikat maut akan mencabut roh kita dari ujung kaki sampai dengan tenggorokan. Kemudian di saat itulah, karena kita sudah tidak bisa, Allah tidak menerima taubatan kita itu, maka di surat 75 Al-Qiyamah ayat 26-27 Allah tegaskan, idza balaqit taraq wa qila man raq, ketika roh itu di tenggorokan manusia, tak ada yang bisa meruqyah, mengembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Disitulah dia terbayang-bayang keinginan penyesalan yang tidak ada gunanya. Apa? Coba saya dulu infak, Bapak, masjid ini masih perlu uang loh untuk pembangunan, peningkatan ini ruang tambahan TPA. Bantu Bapak, terserah 1.000 2.000 terserah, pokoknya bantu. Kalau tiap hari begitu, alhamdulillah. Termasuknya di situ. Terbayang untuk infak, terbayang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mengembalikan roh ke dalam jasadnya, disitulah dia terbayang-bayang keinginan-keinginan penyesalan yang tidak ada gunanya. Lalu apa penyesalan-penyesalan itu? Nah, ini yang kita perlu pahami. Ini ada beberapa, tapi mungkin waktu juga, ini udah hampir 5:30. Salah satu penyesalan kita adalah meninggalkan sholat. Itu salah satunya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Orang-orang yang sedang sakaratul maut ataupun yang sudah mati, baik yang sudah dikubur di alam barzah, maka mereka menyesal. Kenapa? Ketika mereka sehat, mereka meninggalkan sholat. Ini penyesalan bagi orang-orang yang sedang sakaratul maut ataupun yang sudah. Rasulullah ingatkan kita berkaitan dengan ini. Di hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW melewati sebuah makam bersama sahabat tentu. Man soibul hada qabri, siapakah yang dikubur di sini? Tanya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ini kuburan fulan bin fulan. Rasulullah mengatakan, sholat 2 rakaat lebih diinginkan oleh penghuni kubur ini ketimbang apa yang tersisa daripada dunia dan dari dunia kalian. Jadi sholat 2 rakaat yang paling simpel itu apa sih? Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, rawatib, itu yang kecil-kecil aja. Sholat wudhu, masya Allah, itu ringan itu. Itu nyesalnya ketika orang itu menghadapi sakaratul maut,
Kenapa dulu saya nggak sholat 2 rakaat? Itulah salah satu puncak keyakinan orang yang telah meninggal namun banyak melalaikan Allah. Penghuni kubur sangat ingin rukuk dalam 2 rakaat, dalam sholat 2 rakaat. Ia begitu berharap bisa menambah timbangan kebaikannya. Dalam riwayat lain, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, lahumma ahabba ilayya munad dunya jami'an. 2 rakaat itu lebih aku cintai ketimbang seluruh dunia. Dan iya, orang qabliyah itu lebih baik daripada dunia seisinya, jelas. Tapi apalah gunanya penyesalan? Penyesalan kenapa tidak sholat yang 2 rakaat itu? Tidak ada gunanya menyesal belakangan. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan kita. Sholat adalah antara wasiat. Ada satu wasiat Rasulullah SAW yang ini merupakan ketika Rasulullah SAW menghadapi di akhir-akhir kehidupannya, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ahmad nomor 585, Abu Daud nomor 5156. Ucapan terakhir Rasulullah SAW adalah apa? As-sholah ittaqullah malakat aimanukum. Kerjakanlah sholat dan takutlah kalian kepada Allah atas hamba sahayanya. Bahwa itu poinnya. Rasulullah mengingatkan kita, sholatlah. Itulah yang terakhir di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW, mengingatkan kepada kita untuk selalu melakukan salah satu ibadah yang memang harus kita lakukan dengan baik dan benar, karena ibadah itu Allah tidak akan terima ketika 2, pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Itulah poin daripada khutbah pada ini dan pagi ini, dan semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Zahadullah ilma wa hirsa, semoga Allah menambahkan kita ilmu dan semangat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.